Seorang oknum ustadz yang juga pemilik pondok pesantren di Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ditangkap pihak kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap 3 orang santriwati yang masih di bawah umur. Tindakan pencabulan Ustadz H terbongkar setelah korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Yibowo mengatakan, modus yang digunakan pelaku ialah mengelabui korban dengan iming-iming menyalurkan tenaga dalam. Ya, dalih untuk mengisi tenaga dalam, kemudian yang bersangkutan para korban memijit si pemilik pondok pesantren ini, kemudian berbalik si pemilik pondok pesantren ini melakukan pijatan-pijatan kepada para korban yang berlanjut sampai dengan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh tersebut. Dari situ salah satu korban ini bercerita kepada orang tuanya, kemudian melaporkan kepada Polresta Bandung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, perbuatan pelaku dilakukan sejak tahun 2019 hingga tahun 2020. Pelaku H mengaku menyesal atas perbuatannya. Sangat menyesal. Seberapa menyesal? Sangat menyesal. Meski pelaku meminta maaf, namun pelaku tetap dijerat dengan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kepolisian pun akan melakukan pendampingan dan trauma healing kepada para korban. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Saifal, Metro TV. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, bahwa junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, yusiku ayati alan nasi zamanun, besok kata Nabi akan datang suatu zaman kepada manusia, la yabqa minal Islam illa ismuh, nanti akan datang suatu zaman di mana agama Islam akan tinggal namanya saja. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, jadi yang pertama kata Nabi, nanti akan datang suatu zaman la yabqa minal Islam illa ismu, satu saat nanti agama Islam akan tinggal namanya saja, namanya Islam, tapi perbuatannya jauh dari Islam. Namanya Islam, tapi perbuatannya jauh dari Islam. Dia Islam tapi suka pembohong, dia Islam tukang adu domba, dia Islam tapi suka mencuri, dia Islam tapi suka berbohong, dia Islam tapi suka mengadu domba, dia Islam tapi suka fitnah sana sini. Itulah yang dinamakan Islam, tinggal namanya saja, namanya Islam, tapi perbuatannya jauh dari Islam. Yang kedua, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kata Nabi, besok akan datang suatu zaman, wala minal Qur'an ila rasmuh, bahwa besok akan datang suatu zaman di mana Al-Quran hanya tinggal tulisannya saja. Di rumahnya ada Al-Quran tapi tidak pernah dibaca. Al-Quran dilombakan di sana sini, tapi Al-Quran tidak pernah menjadi ruh dan jiwa dalam kehidupannya.
Jadi kata Nabi, besok akan datang suatu zaman Al-Quran tinggal tulisannya saja. Al-Quran tidak pernah dibaca, Al-Quran tidak pernah diamalkan. Itulah suatu zaman yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mengalami zaman ini. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa dimanapun Anda berada, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata Nabi, nanti akan datang suatu zaman wa masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Masjidnya mewah, bertingkat, masjidnya keramikan, tapi jamaahnya kosong. Semua berlomba-lomba membangun masjid. Masjidnya besar, mewah, tapi jamaahnya kosong. Itulah yang digambarkan Nabi. Suatu saat akan datang suatu zaman, masjidnya mewah, masjidnya bertingkat, tapi jauh dari jamaah, jamaahnya kosong. Yang keempat, kata Nabi, nanti akan datang suatu zaman di mana pada zaman itu ulama'uhum saru man tahta adimis sama min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'udu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi yang keempat, kata Nabi, akan datang suatu zaman di mana pada zaman itu ulama-ulamanya paling jahat di kolong langit, yang mana dari sisinya keluar fitnah, dan fitnah itu akan kembali kepada mereka. Pemirsa dimanapun Anda berada, jadi kata Nabi, besok akan datang suatu zaman di mana pada zaman itu, yang pertama, Islam akan tinggal namanya saja. Yang kedua, Al-Quran tinggal tulisannya saja. Yang ketiga, masjidnya megah tapi kosong jamaahnya. Dan yang keempat, ulama-ulamanya paling jahat di kolong langit, dan dari mereka keluar fitnah, dan fitnah itu akan kembali kepada mereka. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mohon maaf, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.